Mulai dari tekstur bayamnya itu dia lembut. Terus ini kuahnya, bener-bener rasanya tuh rich. Dimakan sama nasi pastinya bikin lahap. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin bayam saus telur ya. Ini tuh kesukaan anak-anak karena bayamnya lembut dan juga saus telurnya tuh gurih. Nah, hidangan ini aku terinspirasi dari bayam 3 telur ya. Ini tuh khas dari masakan Hokkien ya. Biasanya pakai telur ayam biasa, terus juga telur asin dan juga telur pitan. Jadi ada juga yang nyebutnya ini silver and golden egg. Nah, silver egg ini si telur pitan, kalau kalian belah itu kan kuningnya itu jadi abu-abu. Nah, si golden egg-nya itu adalah telur asin karena pas dibelah itu kan dia kuning ya. Nah, jadi silver and golden. Oke, langsung aja bahan-bahan yang pertama. Untuk sayurannya di sini aku pakai bayam hijau atau kalau kalian mau pakai pocai alias horenzo ya, bayam Jepang. Itu juga bisa banget ya. Dua-duanya ini sama-sama cocok karena teksturnya juga lembut. Terus aromatiknya ada bawang putih, bawang bombay, dan pastinya nggak boleh ketinggalan telurnya. Di sini aku pakai telur asin dan juga telur ayam. Kalau kalian mau lebih berasa, telur asinnya bisa pakai 2. Dan kalau kalian punya telur pitan, itu bisa banget ya dimasukin juga bakalan enak. Lalu kita akan pakai saus tiram. Untuk kuahnya ini aku campur air dan juga kaldu ayam bubuk. Atau kalau kalian punya kaldu ayam ya yang udah jadi atau kaldu tulang apapun itu juga bisa dipakai. Dan di sini aku mau tambah sedikit tepung maizena untuk mengentalkan. Oke, yang pertama ini kita akan cincang dulu bawang putihnya ya. Cara paling cepat aku biasanya geprek pakai Chinese cleaver atau pakai golok seperti ini ya. Lalu tinggal dicincang kasar atau sesuai keperluan. Untuk bawang bombay cukup dipotong kotak-kotak kecil-kecil. Untuk bayam ini udah dipetikin dan udah dicuci bersih ya. Jadi selanjutnya yang perlu dipotong-potong adalah telur asinnya. Ini tinggal kita belah 2, dikerok, terus juga potong kotak-kotak. Kalau kalian mau pakai telur pitan juga sama ya, dipotong kotak-kotak. Dan untuk telur ayamnya ini tinggal kita kocok lepas aja seperti ini. Buat kalian yang suka pedas, misalnya mau ditambahin irisan cabai merah ataupun ditambah irisan cabai rawit itu juga bisa. Atau kalau misalnya buat anak-anak nggak mau pedas, cabai rawitnya nanti tinggal dipisah aja, dikasih sedikit kecap asin. Oke, selanjutnya siapkan wajan, panaskan minyak, dan kita akan tumis bawang putih serta bawang bombaynya. Untuk tumisnya nggak usah sampai yang coklat banget atau kering, yang penting dia wangi ya. Oh iya, biasa ada juga ya yang pakai ikan asin, kalian bisa masukin sedikit tapi jangan kebanyakan pada saat ditumis ini. Atau kalau mau pakai ebi juga itu masih bisa. Nah, kalau udah wangi kayak gini, ini kita masukkan air, airnya juga harus agak banyak karena ini kan lebih berkuah. Lalu yang selanjutnya kita masukin ini aku masukkan bayam hijaunya. Nah, jadi ini tips juga ya, biasa kalau misalnya kita rebus bayam di air yang rasanya tuh dia udah asin, udah pekat gitu ya garamnya, biasa si teksturnya tuh jadi susah lembut. Dia jadi lebih kasar gitu. Nah, jadi masukkan bayamnya sebelum kita masukin bumbu-bumbu aku biasanya. Ini kurang lebih kita tinggal rebus aja sekitar 3 menit atau bayamnya tuh udah cukup empuk ya. Jadi ciri khas dari hidangan ini memang bayamnya itu bukan yang renyah, melainkan cukup lembut. Anak-anak juga makannya tuh biasanya lebih gampang. Nah, kalau udah empuk kayak gini, ini baru kita masukkan telur asin yang tadi kita udah potong-potong kotak. Jadi telur asin ini juga pastinya akan memberikan aroma yang ciri khas ya, yang bikin si rasa dari tumis bayamnya ini dia jadi lebih rich gitu. Kalau misal kalian ada telur pitan, boleh juga dimasukin sekarang. Untuk bumbu-bumbunya ini aku pakai kaldu ayam bubuk ya, terus juga saus tiram. Hati-hati jangan tambah garam dulu karena si telur asin juga dia udah memberikan rasa asin ya. Nggak boleh ketinggalan gula buat penyeimbang rasa dan juga gurihnya lebih keluar. Dan juga aku tambahin merica. Oke, selanjutnya ini kita akan masukkan telurnya dengan cara seperti dikucurin gitu ya. Pelan-pelan, tinggal kita aduk aja sedikit. Nah, nanti si telurnya tuh jadi kayak lembut dan membentuk lembaran kayak gitu. Terakhir ini opsional ya, ini aku mau kentelin pakai sedikit tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Tujuannya bukan mau bikin kental banget seperti sapo tahu gitu, enggak. Tapi ini lebih kayak ngebantu supaya bayamnya tuh bisa mengikat rasa dengan lebih baik.
Nah, kalau udah kayak gini, ini udah siap disajikan. Kalau yang suka pedas, bisa juga disajikan dengan cabai rawit yang ditambah kecap asin. Ini hidangannya sangat comforting ya, apalagi dimakan anget-anget. Mulai dari tekstur bayamnya itu dia lembut ya. Terus ini kuahnya walaupun tadi kita masaknya juga cukup simple, tapi rasanya itu rich ya dari telur asinnya, terus juga nambah creamy dari kocokan telur. Dimakan sama nasi pastinya bikin lahap ya, khususnya anak-anak biasa yang kurang suka sayuran. Nah, bisa coba ini. Si bayamnya tinggal dipotong aja kecil-kecil, dia kan lembut jadi nggak terlalu kerasa dan biasanya sih suka. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cook tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.